Ini penting kalau aturaken teng mriki karena kita ini sudah terjebak ukuran-ukuran yang salah. Nggih, pakai mizan, tidak pakai mizan syar'i, tapi sudah pakai ukuran-ukuran yang diciptakan manusia. Ini misalnya Pulau Jeeling zaman Muhammad Pasuruan Sugeng. Niku kan secara finansial ya kaya, beliau punya Mercy diberi orang atau apalah, pokoknya banyak lah, secara finansial itu banyak. Itu di Jawa Timur itu sudah kayak jadi mitos nak kiai keramat itu sing tamune akeh duwe akeh. Jare Mbah Mun guru kula. Nak wong Islam wis dadi ngene iki ku awal laknat. Mergo ngukur wali ku nak sugih ta ora sugih. Dadi ngukur wali tamune akeh mbek ra tamune akeh. Nah terus kapan wali sing wong sing takwa mbek Allah? Ya seperti itu. Itu kan ukuran kebodohan. Kita memang yakin kayak Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Hamid Kajuran, Kiai wali-wali itu memang wali betul. Tapi selalu tahu-tahu kita terjebak ana setane liwat. Ngukur wali delok dhuwit teko dhewe. Delok le mobil teko. Sehingga lama-lama kita pakai ukuran itu. Tidak pakai ukuran kesalian pribadi, misalnya istiqomahnya jamaah subuh utawa istiqomah wiridan hatta mletheke srengenge atau hatta surupe srengenge. Tahu-tahu kita terjebak pakai ukuran tamune teko dhewe dhuwit teko. Nah, lama-lama kita tidak pakai ukuran spiritual, misalnya itu tadi nak wiridan subuh nganti tulu samsi, nak wiridan ngasar nganti tulu huruf samsi sampai surupe napa srengenge. Niki penting kula aturaken ten mriki. Lama-lama kita akhirnya kapitalis. Mandang kiai sukses ya gitu. Beliau dekat dengan presiden, beliau penasihat bupati. Ya itu kan rahmat. Ya kita nggak mungkiri itu rahmat. Kita punya uang rahmat, kita penasihat bupati rahmat. Tapi kalau itu jadi ukuran kesalehan, itu kecelakaan. Ya. Mulane tenggene tradisi kita ini banyak yang jahiliyah itu tadi. Ngelem wali tapi ngledek jebule ngelem donyane. Itu tadi kita sering pakai ukuran sing diciptakan orang awam. Delok le wong iku keramat dhuwit teko dhewe. Dhuwit teko dhewe cok ora ora penting. Cara Islam ukuran teko dhewe itu hukume piye? Halal apa haram? Nek dhuwite akeh wajibane piye? Zakat apa sedekah kan jelas. Cara Islam cara kula ngukure kan gampang. Bukan terus itu jadi napa ukuran. Tenan sejarah Islam terbukti ketika Rasulullah kapundhut Abu Bakar Umar itu cara lahir diarani khalifah. Wong-wong ahli tarikh nyebut iku dipadakno mbek sistem modern jenenge presiden. Jadi Abu Bakar dianggap presiden, Umar dianggap napa? Presiden. Sehingga yang penulis-penulis sejarah itu rata-rata orang sekuler, orang-orang yang cara berpikir sekuler. Sehingga ditulis Umar mengatur sistem pemerintahnya begini, Abu Bakar begini. Padahal sampai nak maca ning Bukhari ning Muslim niku Abu Bakar ya kaya kiai desa klunak-klunuk ngono ae. Wong dekne ku anggere subuh ngimami subuh, anggere ngasar ngimami ngasar. Umar nganti kapundhut ya dadi imam terus. Ya terus mbok pikir, mosok presiden ngimami salat teh. Ya karena bagi Umar, bagi Abu Bakar beliau bilang ini imamah fiddin. Bahwa kepemimpinan dalam Islam adalah imamah fiddin, kepemimpinan dalam agama. Sebab itu yang beliau giatkan ya sholat. Sampai beliau ngimami sholat masjid. Nah, mosok presiden kok penemu sholat tarawih. Kayak Umar itu presiden penemu sholat tarawih. Nah, presiden tenan ya nembokno sistem ekonomi apa. Ya mereka presiden ya mau negara itu butuh aturan dan diantara sistem itu butuh presiden, butuh menteri itu saja. Tapi orang hati dijiwai terus kubak urusan dunia nih buatan. Jadi beliau nak sholat gini ngimami. Ya begitu, ya terawih, ya cerita tentang faraid, Sayyidina Ali selawase tiap pidato ya tanya jawab tentang hukum. Ya, tapi karena penulis tarikh itu rata-rata orang sekuler yang diceritakan itu bagaimana Umar membagi harta warisan, bagaimana Umar mengkapling-kapling tanah Sawadil Irak. Ketika pasukan Umar memenangi Palestina, apa yang beliau lakukan? Termasuk ono versi Umar mlebu gereja ngresiki tletong, termasuk sini go kampanye tiang-tiang sekuler kan itu macam-macam. Karena mereka analis dari orang barat dari itu nggak pernah menganalisa secara religius, mereka menganalisa secara tipikal mereka. Negara mereka sekuler, dingamati tokoh-tokoh Islam pun secara apa? Sekuler.
Lah ya, repotnya tarikh itu yang merasuki kita sampai sekarang bahwa Umar itu seorang presiden dengan sistem pemerintahan yang kada wa kada. Padahal sampai nak delok teng tarikh versi Bukhari, Muslim, versi ulama-ulama itu sederhana sekali. Sederhana sekali. Bahkan Imam Ghazali itu punya riwayat, ya banyak ya ulama-ulama punya riwayat. Umar itu ambek anaknya ini nak salin kelambi. Ibnu Umar itu salin kelambi ya barang sepele itu, di kelambi anyar Pak. Tuku ning pasar ya murah. Tak kok kartu kelambi ganti cuk nggo ora kerja. Disukani tiyang. Lah ya kok iso dikeki wong ngalah sebabe apa? Nggih, sebabe semana apa? Nak sebabe mergo anakku khalifah iku jenenge korupsi, iku dosa. Ha bojone entuk cindra apa tak kok. Lah kowe kok ndek mas-masan iku ndi? Geng niki. Muga kira bojoku kira-kira dikeki ta ora nggih mboten. Ya berarti wae rakyat. Wis tak ngambek cerita-cerita ya karena beliau ya ndak presiden sing presiden mboten. Ya biasa mawon Umar. Piyambake nak kunut niku nggih ketara nak wong alim, ketara nak wong ulama wali niku. Beliau nak kunut ya sampai tenggene Mu'in teng Wahab. Wa yusannu ziyadatu kunuti Umar nak kunut disunatno nambahi kunute Sayyidina Umar. Jadi Allahumma hdini fiman hadai wa afini fiman afai tak terus iku diterusno ngaku kunute Umar. Wa nakhla umayyaf juruka. Ya Allah, saya bersumpah akan menjauhi orang yang nglacuti jenengan. Ya akhirnya ini termasuk ini auzubillahi minal kufri dan semacam-macam. Artinya dari produk yang dihasilkan oleh Umar tentang doa-doa kunut, tentang perilaku-perilaku ibadah nunjukno betapa aktivitas beliau ya seputar religius. Natijanya ngoten seputar napa? Tapi kan sudah kadung disejarahkan bahwa Umar itu adalah seorang presiden sing ngamati wong kampus. Sebagian mereka berpikir sekuler. Akhirnya yang diamati itu sistemnya saja, sistem kenegaraan Umar. Padahal zaman Umar itu duka tenan, diomongno ngono duka tenan. Saya punya bukti banyak. Ketika Sayyidina Umar itu memutuskan satu sengketa karena Umar seorang khalifah, niku disebutno hadza hukmuwah, bahwa ini hukmuwah karena Umar adalah khalifatu Rasulillah dan Rasulullah adalah Rasulullah. Berarti yang diputuskan Umar sama dengan yang diputuskan Rasulullah. Iku Umar jawabnya Kul hadza hukmu Umar, katakan bahwa ini keputusan Umar karena keputusan Allah tidak pernah salah. Kalau Umar mungkin salah. Artinya apa kesimpulannya? Bahwa Umar ketika jabat presiden tidak pernah merasa punya otoritas tunggal bahkan untuk memutuskan konflik yang terjadi pada rakyatnya. Ya beliau bilang kalau ada masalah diputuskan. Tapi kulu hadza hukmu Umar, katakan bahwa ini keputusan Umar yang riskan salah, yang potensi salah. Dan itu dalam tarikh berkali-kali ketika beliau mau wafat banyak keputusan yang direvisi karena salah. Karena beliau nganggap khilafah itu tidak satu otoritas yang power game, yang powerful, yang kuat, yang tidak terlawankan itu enggak. Beliau itu melakukan pemerintahan hanya sebatas bahwa negara atau rakyat atau dalam alam dunia ini butuh aturan, dan di antara aturan itu negara harus ada presiden, harus ada menteri. Itu beda dengan orang-orang modern nganggep presiden itu satu prestasi, satu kelebihan, sehingga ya itu tadi terus didewa-dewakan. Paham gini? Ini perlu aku aturaken teng mriki karena semenjak era politik dibuka secara luas teng Indonesia itu hampir semua partai yang menamakan partai Islam. Mulai nopo mawon. Lah ironisnya itu bukan urusan partainya. Oke lah bikin PKB, PKNU, LDII, Hizbullah sampai PBB sampai PKS. Oke lah bikin partai yang macam-macam sila. Tapi yang saya sesali kemudian menjadi satu pemikiran masyarakat bahwa ukuran menang kalah itu saat umat Islam jabat atau tokoh Islam apa? Jabat. Sebetulnya enggak apa-apa, bikin partai juga baik, enggak apa-apa. Tapi masalahnya masyarakat itu terus ikut-ikut berpikir nah ukuran menang kalah itu saat kita jabat atau tidak. Ini yang saya protes. Sebetulnya ya karena dalam sistem modern ada politik, ya silakan ada politik. Tapi jangan kemudian sampai jadi natijah kesimpulan ukuran menang kalah.